Halo semuanya, kita bakal mundur jauh nih ke tahun 632 Masehi. Bayangin, ini adalah sebuah titik balik yang benar-benar ngubah peta peradaban dunia selamanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita bakal lihat gimana sih fondasi sebuah imperium raksasa itu dibangun di atas teladan para pemimpinnya. Coba bayangin, Anda lagi ada di Madinah di tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad baru saja wafat. Pastinya ada duka yang luar biasa mendalam kan? Tapi di saat yang sama, muncul satu pertanyaan kritis yang benar-benar mendesak. Siapa nih yang bakal memimpin ketika sang pendiri udah nggak ada? Bayangin aja, terjadi kekosongan kepemimpinan yang masif banget. Komunitas Islam yang saat itu ibaratnya baru seumur jagung, butuh banget sosok penerus yang sah buat ngebimbing mereka, ngejaga persatuan, dan jalanin terus visi yang udah dibangun susah payah. Jadi, ini benar-benar masa krisis yang butuh solusi instan dan tepat sasaran. Nah, solusi dari krisis tadi itu melahirkan sebuah era yang kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Kalau kita bedah asal katanya, khulafa itu artinya pengganti atau pemimpin, dan Rasyidin artinya mereka yang dibimbing dengan benar atau dapat petunjuk. Simpelnya, ini merujuk ke 4 penerus spesifik yang memimpin umat Islam selama sekitar 30 tahun setelah Nabi wafat. Jangan salah loh, di tangan keempat tokoh inilah fondasi geopolitik, administratif, sampai spiritual kekhalifahan Islam yang super luas itu benar-benar ditancapkan kuat-kuat. Di pembahasan kali ini, alur perjalanan kita bakal terbagi jadi beberapa bagian. Pertama, masa kritis dan Khulafaur Rasyidin. Kedua, Abu Bakar, sang sahabat setia. Ketiga, Umar, sang tegas dan adil. Keempat, Utsman, sang dermawan lembut. Kelima, Ali, sang berani dan bijak. Dan terakhir, teladan untuk masa kini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masa kritis dan Khulafaur Rasyidin. Tepat setelah wafatnya Nabi, umat rancang pecah. Tapi untungnya, lewat pertemuan bersejarah di Sakifah Bani Sa'idah, sebuah konsensus krusial berhasil dicapai buat nentuin pemimpin berikutnya. Lanjut ke bagian kedua, Abu Bakar, sang sahabat setia. Khalifah pertama yang terpilih ini jelas bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat terdekat, teman seumur hidup, dan juga ayah mertua dari Nabi Muhammad. Sekarang, yang benar-benar menarik dari rekam jejak beliau adalah gelarnya, yaitu As-Siddiq. Artinya orang yang membenarkan kebenaran. Beliau dapat gelar prestisius ini langsung dari Nabi Muhammad loh. Kenapa coba? Karena di saat orang-orang pada ragu, bahkan nolak percaya soal peristiwa ajaib Isra Mi'raj, Abu Bakar malah jadi orang pertama yang tanpa mikir 2 kali langsung percaya dan membenarkan kisah itu. Benar-benar sahabat sejati. Nah, kalau kita lihat masa kepemimpinan Abu Bakar, sebenarnya itu singkat banget, cuma sekitar 2 tahun. Tapi jangan salah, pencapaiannya itu luar biasa masif. Di tahun 632 beliau terpilih, terus di 633 beliau mati-matian nyelamatin umat dari perpecahan dengan meredam gerakan murtad dan nabi palsu kayak Musailama al-Kadzab. Dan puncaknya di 634, tepat sebelum wafat, beliau menginisiasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Cuma dalam 2 tahun, beliau berhasil nyelamatin fondasi komunitas yang nyaris saja runtuh. Bagian ketiga, Umar, sang tegas dan adil. Jadi sebelum Abu Bakar wafat, beliau udah nyiapin penerusnya, biar transisi negara ini tetap mulus. Nah, mari kita bahas sang pemimpin kedua ini. Ada mungkin udah sering dengar, Umar itu punya gelar Al-Faruq, yang maknanya sang pembeda antara yang benar dan yang salah. Beliau ini punya reputasi legendaris karena keadilannya yang benar-benar mutlak, keberaniannya yang tanpa kompromi, plus gaya kepemimpinannya yang ketat banget tapi super adil. Menariknya lagi, Umar ini adalah khalifah pertama yang resmi pakai gelar Amirul Mukminin atau Komandan Orang-orang Beriman. Gelar yang akhirnya jadi standar buat para penguasa muslim setelahnya. Tapi Umar ini bukan cuma jago di medan tempur ya, beliau itu benar-benar jenius di bidang administrasi sipil. Bayangin, beliau yang nyiptain kalender Hijriyah. Beliau juga yang bikin ekonomi negara stabil lewat Baitul Mal alias kas negara. Terus ada juga pembentukan diwan buat pencatatan militer dan negara. Dan satu lagi yang benar-benar luar biasa, waktu berhasil menaklukkan Yerusalem, Umar malah ngeluarin kebijakan toleran yang ngebolehin komunitas Yahudi buat balik dan tinggal lagi dengan aman di sana, setelah sekian lama dilarang. Coba perhatiin angka yang satu ini, 4050. Angka ini secara brilian ngambarin skala kesuksesan militernya. Ya, itu adalah perkiraan jumlah kota yang sukses ditaklukkan selama Umar memimpin. Di bawah komandonya, wilayah Islam tuh meluas dengan kecepatan kilat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berhasil menaklukkan seluruh kekaisaran Sasania Persia dan bahkan ngambil alih 2/3 wilayah Romawi Bizantium. Gila kan? Ekspansinya benar-benar di luar nalar.
Kita masuk ke bagian keempat, Utsman sang dermawan lembut. Waktu Umar wafat, ada sebuah komite 6 orang yang dibentuk buat milih penerusnya, dan nama Utsman bin Affan lah yang terpilih. Kalau kita pengen tahu banget karakter asli Utsman, kita harus lihat kisah sumur rumah. Dulu, waktu umat Islam di Madinah lagi krisis air bersih, sumur ini tuh satu-satunya sumber yang ada, tapi airnya dijual mahal banget sama pemiliknya. Nah, Utsman, yang notabene adalah pengusaha sukses bin tajir melintir, langsung ngebeli sumur itu dengan harga yang sangat fantastis. Tapi, apa dia nyimpen buat bisnis? Enggak sama sekali. Beliau justru ngebebasin air itu 100% gratis buat semua orang. Ini ngerangkum banget betapa dermawannya Utsman. Rela ngeluarin duit pribadi sebanyak itu demi kepentingan umat. Jadi, poin krusial yang harus kita highlight di sini adalah warisan sejarah terbesarnya Utsman, standarisasi Al-Quran. Gara-gara wilayah kekuasaan makin luas, otomatis banyak bahasa dan dialek baru yang masuk kan? Nah, perbedaan cara baca Al-Quran ini pelan-pelan mulai ngancam persatuan umat. Nyadar akan bahaya besar ini, Utsman langsung gerak cepat. Beliau nugasin Zaid bin Sabit buat mimpin komite yang tugasnya bikin satu standar mushaf resmi. Salinan resminya ini terus dikirim ke berbagai kota dan versi-versi yang beda dimusnahkan. Langkah ini sukses nyelamatin umat Islam dari perpecahan abadi. Lanjut ke bagian kelima, Ali sang berani dan bijak. Tongkat estafet kepemimpinan akhirnya jatuh ke tangan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sayangnya, di masa Ali ini, kita bisa melihat ada kontras yang benar-benar tajam. Di satu sisi, Ali ini punya kualitas personal yang luar biasa brilian. Beliau pemuda pertama yang masuk Islam, pejuang garis depan yang super tangguh, dan dikenal punya ilmu agama serta kebijaksanaan yang dalam banget. Tapi, di sisi lain, realitas politik yang harus beliau hadapi itu benar-benar berat. Beliau diwarisi kekhalifahan yang lagi retak, harus jatuh bangun ngendaliin perang saudara di masa fitnah pertama, sampai-sampai harus mindahin ibu kota ke Kufah demi ngejaga stabilitas. Benar-benar masa ujian yang luar biasa berat. Oke, kita beralih ke bagian ke-6, teladan untuk masa kini. Mari kita bawa semua cerita sejarah ini, dan kita lihat gimana sih relevansinya sama kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi, dari sejarah 1400 tahun yang lalu ini, apa sih pelajaran praktisnya buat kita? Gampang. Dari Abu Bakar kita belajar soal kesetiaan dan ketulusan, jadilah teman yang selalu ada dan lakuin semua hal dengan niat tulus. Dari Umar, keadilan dan keberanian. Jangan ragu buat ambil keputusan yang adil dan berani banget buat nyuarain kebenaran. Dari Utsman, kita belajar kedermawanan. Yuk, mulai biasain berbagi apa yang kita punya buat ngebantu mereka yang butuh. Dan dari Ali, kebijaksanaan dan keberanian. Jadilah orang yang bijak dalam belajar dan punya mental baja buat nolak pengaruh-pengaruh yang toksik. Keren banget kan? Ini bukan cuma catatan sejarah aja, tapi bener-bener cetak biru buat jadi manusia unggul. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung pembahasan. Dari sahabat setia Abu Bakar, Umar yang tegas memimpin, Utsman dengan hatinya yang dermawan, sampai Ali yang penuh kebijaksanaan. Mereka berempat ngasih kita gaya kepemimpinan yang beda-beda, tapi saling melengkapi. Sekarang bolanya ada di tangan Anda nih. Dari 4 sifat legendaris tadi, mana nih yang bakal Anda pilih buat dipraktekin mulai hari ini juga? Coba dipikirin, mulai diterapin sedikit-sedikit, dan pastinya sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.